Ada sekelompok orang munafik mau ganggu atau ingin melakukan propaganda atas nama masjid, saudara. Mereka datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, kami ingin bangun masjid di desa kami. Nabi sampaikan, gak jauh dari tempat kalian sudah ada masjid. Kenapa mau bikin masjid lagi? Mereka bilang, ya Rasulullah, di kampung kami banyak orang tua, banyak orang-orang yang sudah lanjut usia. Kalau harus ke desa sebelah sholat kejauhan. Kami ingin sholat di masjid yang kami bangun dan kami ingin memakmurkannya. Nah, sampai mereka bersumpah di depan Nabi, demi Allah, tidaklah kami inginkan dari pembangunan masjid ini kecuali al-husna, kebaikan. Bangunlah mereka masjid tersebut. Setelah dibangun selesai, datang lagi mereka menghadap Nabi. Ya Rasulullah, masjid sudah jadi, sholli bina. Nabi diajak, ayo dong sholat bersama kami di masjid tersebut. Ya kalau zaman sekarang nih minta diresmiin lah Nabi ya. Kalau zaman sekarang nih minta diresmikan, saudara. Nabi jawab, saudara, saat ini kami sedang persiapan mau ada perang Tabuk ketika itu ya. Nggak bisa kami ke sana. Tapi insya Allah in raja'na, kalau nanti kami pulang, kami akan datang ke masjid kalian. Singkat cerita, perang terjadi, Allah berikan kemenangan, Nabi pulang, saudara, dan Nabi bertekad membawa para sahabatnya untuk menepati janji, untuk sholat di masjid tersebut, saudara. Tapi belum Nabi berangkat, Allah mengirim malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyunya kepada Nabi, menjelaskan kalau masjid itu adalah masjid dirar, yang digunakan untuk apa? Tafriqan bainal mukminin, untuk mecah belah orang yang beriman. Jadi Nabi dikasih tahu, itu masjid dibangun oleh orang munafik. Dari dalam masjid tersebut mereka mecah belah umat Islam, memfitnah sana, memfitnah sini, bahkan menjelekkan Nabi, saudara. Nabi tidak tahu, tapi Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa Allah katakan dalam Al-Quran? Silakan buka surat At-Taubah, saudara. Allah nyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala ta'ala la taqum fihi abada. Jangan kau pernah datang, masuk, diri, sholat di masjid tersebut abadan, selamanya. Allah yang melarang, selamanya kau nggak boleh masuk ke sana, selamanya. Jadi Allah larang Nabi, saudara, la taqum fihi abadan, jangan kau berdiri di masjid tersebut ya Muhammad, ya Rasulullah. Jangan masuk, jangan berdiri di sana, jangan sholat di sana. Begitu Nabi tahu kalau masjid itu masjid dirar dan Allah yang melarang Nabi datang, Allah kirim para sahabat. Untuk apa? Saudara, Nabi yang perintahkan dumuhu, rubuhkan itu masjid. Saudara, akhirnya para sahabat datang, orang-orang yang ada di masjid tersebut dikeluarkan dan masjid itu diratakan dengan tanah, ya ikhwan. Karena masjid itu masjid dirar. Nah, jadi di sini artinya orang-orang munafik, saudara, kerjanya memang selalu seperti itu. Nah, bahkan saudara, ada kejadian Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, saudara, di surat Al-Munafiqun, saudara. Di mana ada kejadian orang-orang munafik dari kalangan orang Madinah memprovokasi orang-orang Ansor sama-sama orang Madinah, saudara. Apa mereka provokasi, saudara? Diprovokasi supaya itu orang-orang muhajirin, para pendatang, suruh bubar aja, suruh balik aja ke Mekah. Mengapain dia hidup di sini? Kita ini pribumi, dia pendatang. Itu udah ada di zaman Nabi ya, wah. Jadi orang-orang munafik ini bilang, kita ini pribumi. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengapain di sini? Itu pendatang. Jadi dia provokasi orang-orang Ansor. Ayo usir mereka. Allah ceritakan dalam surat Munafiqun, saudara. Sampai-sampai suatu ketika biangnya munafik, saudara, dengan para pengikutnya, Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minha al-adhal. Apa kata orang-orang munafik ini dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, saudara? Kata mereka, saudara, nanti karena mereka ini ikut rombongan keluar dari Madinah sama Nabi, tapi mereka nggak suka banget
sama orang-orang Muhajirin, saudara. Jadi mereka katakan, nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, kita ini orang-orang mulia, al-a'azzu, kita ini orang-orang mulia, orang-orang terhormat dari orang-orang Madinah. Kita akan keluarkan mereka, orang-orang hina, orang-orang yang rendah daripada Madinah. Maksudnya yang hina Muhajirin, ya ikhwan. Dia mau keluarkan. Akhirnya Allah nyatakan, walillahil izzah, bahwa kemuliaan dan kehormatan itu hanya bagi Allah, wali rasulih, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu mereka tidak tahu, nggak ngerti arti kemuliaan, nggak paham arti kehormatan. Allah nyatakan kehormatan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Dengan iman kita mulia, saudara. Dengan iman kita terhormat, saudara. Bukan dengan suku-sukuan, bukan dengan pribumi atau pendatang, bukan, saudara. Itu dihapuskan oleh Nabi, dihapuskan oleh Allah. Tidak usah cerita pribumi pendatang, tapi ceritalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Alhamdulillah, saudara, kedoknya orang munafik terbuka ketika itu, saudara. Sampai-sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Saudara, marah lihat perilaku Abdullah ibn Ubay seperti itu, kurang ajar. Saudara, dia provokasi orang-orang Ansor. Orang Ansor, kita ini orang Madinah, kita ini pribumi semua, kita ini orang-orang mulia terhormat. Itu kan orang-orang pelarian dari Mekah, itu yang ada di sekeliling Muhammad, bubarin, usir, diprovokasi. Tapi orang Ansor nggak kena provokasi, saudara. Orang-orang Ansor cinta Muhajirin, orang-orang Ansor bersaudara dengan Muhajirin. Pantas awal Nabi masuk kota Kuba sampai Madinah, Nabi bangun masjid dulu, Nabi kumpulkan dulu para sahabatnya Ansor dan Muhajirin, dipersaudarakan dulu, saudara. Nabi satukan mereka sehingga mereka tidak termakan provokasi murahan semacam itu. Mereka tidak terjebak dalam fitnah tersebut, saudara. Jadi dari zaman Nabi sudah diajarkan, tidak usah bicara pribumi pendatang. Muslimun adalah bersaudara, orang beriman adalah bersaudara. Setiap suku punya kelebihan, setiap suku punya keistimewaan. Haram satu suku untuk merendahkan suku yang lain. Itulah ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.